lembaga-lembaga negara pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan menata kembali pengaturan demokrasi. Paradigma amandemen atau perubahan tersebut digunakan sebagai pedoman perubahan konstitusi meliputi materi mengembalikan hak atas kedaulatan kepada rakyat dengan cara melaksanakan pemilihan umum dengan sistem distrik dan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Bahan tayang materi sosialisasi putusan MPR telah menetapkan dengan lengkap tugas dan wewenang MPR pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, melantik Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, menghentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, melantik Wapres menjadi Presiden apabila Presiden mengangkat berhentinya, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Yang kelima, memilih dan melantik Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres. Yang keenam, memilih dan melantik Presiden dan Wapres apabila keduanya berhenti secara bersamaan. Ada status hukum TAP MPR tidak dikenal lagi di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR hanya dapat mengeluarkan ketetapan yang bersifat penetapan, yaitu yang pertama, menetapkan Wapres menjadi Presiden. Yang kedua, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres. Yang ketiga, memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya. Rakyat adalah segala-galanya. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat merupakan kedaulatan tertinggi. The Founding Father di dalam UUD 1945 mencantumkan paham kedaulatan rakyat dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 redaksi lama. Dikala konstitusi dimaksud disahkan dalam rapat besar Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Bertempat di gedung Komanfu, Petjambon 2, Jakarta, pasal 1 ayat 2 UUD 1945 tersebut berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasca perubahan UUD 1945 mengakibatkan MPR hanya berwenang mengeluarkan putusan yang berisi hal-hal bersifat penetapan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam MPR. Sedangkan ketetapan MPR atau MPRS yang dinyatakan masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat keluar diatur di dalam TAP MPR nomor 1 MPR 2003 tentang peninjauan kembali terhadap materi dan status hukum ketetapan MPR. Perubahan Undang-Undang 1945 telah mengakibatkan pergeseran sistem ketatanegaraan dan bekerjanya mekanisme check and balance secara optimal antar cabang kekuasaan negara dengan prinsip saling mengimbangi dan saling mengontrol. Menurut peneliti, sejarah dengan prinsip ketatanegaraan, salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang 1945 adalah dapat diselenggarakannya pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, di mana sebelumnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih dan diberhentikan oleh MPR. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat secara langsung merupakan sarana pelaksanaan fungsi kedaulatan rakyat. Susunan MPR pemilu tahun 2019 mengakibatkan anggota MPR berjumlah 711 terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR 575 dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, DPD 136 yang dipilih melalui pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kategori wewenang MPR. Yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau terbukti bahwa presiden dan wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya. Yang keempat, memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masanya. Di sini ada tugas MPR secara seremonial 5 tahunan sekali. Yang pertama ada melantik presiden dan atau wakil presiden hasil pemilihan umum. Yang kedua ada melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Nah, di sini juga ada tugas dan kewenangan MPR. Nah, tugas adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh MPR secara rutin, seperti melantik presiden dan atau wakil presiden. Nah, sedangkan kewenangan MPR dalam hal menetapkan dan merubah Undang-Undang Dasar 1945 sifatnya insidentil atau sewaktu-waktu jika masyarakat, negara, dan bangsa membutuhkan. Begitu juga kewenangan MPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden karena menyelenggarakan hukum berupa pengkhianatan. Sekian dari kelompok kami siap menerima semua pertanyaan kecuali menerima kenyataan bahwa kita hanya sebatas teman. Mungkin hanya cukup sekian penyampaian materi dari kelompok